Yang pertama pengajuan akun, nanti adik-adik bisa melakukan dengan cara klik tombol pengajuan akun yang berwarna biru ini ya. Nah, silakan diklik seperti ini. Nah, akan muncul inputan data, yaitu wilayah sekolah asal, tahun lulus, jenis lulus, nomor induk siswa, dan nomor induk kependudukan. Di SPMB tahun 2025 ini ada dua data utama yang harus adik-adik SMP siapkan, yaitu NISN dan NIK. Jadi mau disiapkan dulu ya untuk dicek. Oke, kita akan praktikkan wilayah sekolah asal, misalkan kita pilih di dalam provinsi. Jadi kalau adik-adik semua dari wilayah Jawa Tengah, silahkan pilih dalam provinsi. Kalau misalkan adik-adik ada yang di perbatasan, kemudian lulusannya atau SMP-nya ikut di Jawa Barat atau Jawa Timur atau DIY, Anda bisa pilih luar provinsi, begitu ya. Kemudian kita akan praktekkan dalam provinsi tahun lulusnya untuk tahun 2025 bagi yang sekarang kelas 9 ya. Kalau yang ini ada yang mengikuti mungkin lulusan tahun kemarin juga bisa. Jenis lulusan bisa Anda pilih, ini kalau siswa SMP, MTS, atau mungkin PKBM, SKB, atau anak pondok, silakan pilih ya. Nah ini dia, untuk nomor induk siswa dan nomor induk kependudukan, kemarin sempat kita uji cobakan dan ada beberapa masalah kecilnya, yaitu banyak dari siswa SMP itu yang tidak tahu NIK-nya. Nah ini mohon nanti bantuan dari Bapak Ibu guru atau dari pihak sekolah SMP atau MTS atau yang dia pakai PKBM dan sebagainya, bisa dikondisikan untuk data NISN dan NIK dari siswa masing-masing. Untuk data ini kita ambil dari data pokok pendidikan Bapak Ibu, jadi mohon disesuaikan dengan NISN dan NIK di Dapodik masing-masing. Setelah ini, setelah inputan data adik-adik sudah selesai, kemudian ada tombol ke bawah itu, tombol cari ya. Jadi ketika itu kita cari, nanti ada respon seperti ini. Nah, kalau berhasil, data NISN berhasil ditemukan, adik-adik bisa lanjut nih, berarti data adik-adik semua ini yang kelas 9 khusus lulusan Jawa Tengah ya. Ini baik itu nanti SMP, negeri, swasta atau MTS atau yang tadi yang saya sebutkan di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dan tahun lulus 2025 nanti akan respon seperti ini. Oke, kita oke, baru adik-adik semua bisa klik lanjut untuk melanjutkan proses selanjutnya. Nah, di proses selanjutnya ada data info peserta, itu dari nama sekolah, kemudian biodata. Ini mohon maaf karena kita sampel ya, nama semua kita hilangkan ya. Kemudian nanti ada jenis kelamin, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, itu semuanya otomatis sesuai dengan data Dapodik. Oke, kemudian ada status domisili. Nah ini dia. Di status domisili, kalau adik-adik semuanya menggunakan domisili sesuai KK, maka otomatis data KK atau alamat KK yang akan diambil oleh aplikasi. Kenapa ini sangat penting? Karena posisi untuk nanti jalur domisili ya. Domisili itu ada 30% dihitung melalui jarak antar titik sekolah dan titik rumah. Nah ini titik rumahnya itu sesuai dengan inputan ini yang ada dipilih gitu ya. Ada sesuai KK, ada surat mutasi ini bagi yang mau mengikuti di jalur mutasi ya. Kemudian untuk domisili pondok itu ada yang sekarang posisi mondok begitu ya.
Jadi pondok nanti pakai data emis, jadi titiknya nanti pakai titik pondoknya. Kemudian yang terakhir dari anak-anak panti asuhan atau adik-adik dari panti asuhan juga nanti titiknya itu dari panti asuhan. Kita kali ini contohkan ya untuk sesuai KK. Jadi status sesuai KK, kemudian alamat siswa sesuai domisilinya seperti ini. Ya, nanti ada provinsi, kecamatan, kabupaten, kecamatan, kelurahan, bahkan RT RW ya. Kemudian akan muncul peta. Nah ini dia. Ada warna hijau di peta, itu adalah warna batas kelurahannya dari siswa tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan atau adik-adik lakukan yaitu pastikan titik yang warna biru itu ya, itu bisa dipindah ya. Nah, itu titik itu bisa dipindah. Nah, kita perbesar dulu. Nah, ini bisa perbesar. Titik itu bisa kita pindah sesuai dengan rumah dari adik-adik semua. Tetapi hanya dalam wilayah kelurahan. Dalam satu kelurahan. Jadi sudah dibatasin. Ya, adik-adik nggak bisa tuh pilih di luar hijau-hijau. Jadi nggak bisa. Mungkin bisa diperjelas pakai satelit, Mas. Ya, kita coba untuk view satelit untuk mempermudah. Nah, itu bisa diperbesar, jadi bisa lihat atap rumah masing-masing tuh. Nah, ini kira-kira di mana rumahmu, Anda tinggal klik saja. Pastikan titik ini sesuai dengan rumah dari adik-adik semua. Kalau ini wilayah kampung harusnya kan tahu ya, karena kelurahan ya, kalau satu kelurahan jadi harusnya lebih mudah untuk mencari posisi rumahnya. Nah, ketika ada perubahan titik, bisa diperhatikan di bagian bawah itu ada koordinat alamat. Itu akan berubah ketika adik-adik merubah posisi titik koordinat itu. Ya, jadi silakan, ini sangat hati-hati di sini ya, diperhatikan rumahnya yang mana gitu. Oke, lanjut ke bawah. Setelah kita titik peta dengan benar, baru kita ke bawah ada info domisili. Silahkan di situ tanggal dikeluarkan kartu KK. Nah, ini minta tolong nanti dari orang tua ya, bisa dicek KK-nya atau cetak KK-nya itu tanggal berapa. Ya, nanti untuk regulasinya kita akan bahas setelah ini ya. Tapi untuk tanggal cetak KK silakan sesuaikan dengan KK-nya yang Anda punya. Ya, itu bisa diganti dari tanggal dan bulannya ya. Itu misalkan kita pilih tahun 2020 Mas. Coba kita geser. Nah, ini tahunnya bisa dipilih. Ya. Jadi bulan, tahun, tanggalnya bisa dipilih sesuai itu. Kemudian nomor WA. Nomor WA silakan Anda pilih atau masukkan nomor WA yang aktif tentunya. Jadi yang bisa dihubungi. Kemudian email juga yang aktif. Oke, di info domisili seperti ini, ada inputan nomor WA, tanggal cetak, dan email. Kemudian kita lanjutkan isian nilai raport. Nah, ini yang paling penting juga, adik-adik di fase besok uji coba, silakan cek berapa rata-rata dari 7 mapel ini dan 5 semester. Bisa dilihat atau nanti minta bantuan dari Bapak Ibu guru atau pihak sekolah untuk menyiapkan data rapor anak-anaknya di 5 semester terakhir atau semester 1 sampai semester 5 untuk 7 mapel berikut. Jadi untuk mengecek sekalian apakah rata-rata yang di aplikasi sama rata-rata perhitungan dari raport Bapak Ibu semua sama atau tidak ya. Untuk pengisian silakan diisikan, ini sesuai Permendikbud itu kita bisa berikan 2 belakang koma, misalkan ada ya, jadi misalkan angkanya 99,65 begitu nilainya seperti itu. Kemudian untuk nilai banyak yang bertanya untuk satuannya itu 0 sampai 100 ya. Jadi kalau misal raport nilainya 9, di sini urutannya ada 90 begitu ya.
atau 9,5 berarti di sini 95. Gitu. Nanti untuk titik koma bisa bebas, bisa pakai titik, bisa pakai koma, jadi tidak ada masalah ya. Nanti otomatis Anda klikkan apa 4 angka di dalam itu, nanti otomatis dia akan kasih koma gitu. Dan nilai maksimal 100 ya. Jadi menurut kami juga nggak ada rapat lebih dari 100 gitu ya. Kemudian setelah inputan, ini di inputan rapot, intinya pesan kami adalah silakan cek juga nilai rapot masing-masing, sehingga nanti anak-anak sebelum SPMB itu sudah tahu rata-rata nilai rapotnya mereka itu berapa gitu ya. Jadi biar tahu, oh nilai saya itu yang untuk nanti misalkan jalur prestasi itu nilai rapotnya sekian gitu ya. Jadi bisa lebih persiapan dari awal. Kemudian di bawahnya kita masih ada fasilitas data kejuaraan. Jadi ketika ada kejuaraan ya, misalkan juara berjenjang gitu ya, nanti misal itu ada 2 di sampai bawah, ada berjenjang, tingkat nasional dan sebagainya. Itu silakan Anda pilih, misalkan ini tingkat kabupaten. Kemudian setelah Anda pilih akan muncul nama kejuaraan. Anda ketikkan saja di situ lomba atau ya misalkan lomba voli, nomor piagam kan biar di kejuaraan ada piagam. Nah, nomor piagam ditulis di situ. Kemudian sebelah kanannya ada tanggal sertifikat. Nah, itu tanggalnya. Oke. Oh, belum begini Pak. Ya. Nah, nanti akan muncul umur piagamnya. Berarti piagam ini dapat 12 bulan. Kemudian otomatis di bagian bawah ada nilai prestasi. Ya, itu di atas dulu Mas. Nah, ini ada nilai prestasi 2,25. Nah, ini gambarannya ya. Jadi ketika ada dipilih juara mana, ketika punya juara apa, nanti nilai prestasinya sudah terlihat di sana. Ya, nanti karena ini berhubung regulasi belum final, angka-angka tersebut yang ada di sini mungkin bisa berubah ya. Nanti disesuaikan dengan regulasi yang kita sudah selesai kita publish begitu. Karena saat ini belum. Ini bisa sebagai acuan dulu ya. Tapi bisa saja berubah nunggu dari regulasi gitu ya. Kemudian di tahun 2025 ini sesuai Permendikbud kita fasilitasi untuk adik-adik khusus yang menjadi ketua organisasi. Di sini ada 2, yaitu koorganisasi atau ketua OSIS, yang berikutnya adalah ketua pramuka atau ketua kepanduan. Ya, selain pramuka ada kepanduan gitu ya. Nah, ini adik-adik juga bisa dapat poin ya. Jadi misalkan ini ada kejadian di sini, dia juara apa tadi kabupaten ya. Dan juga dia ketua OSIS, maka nanti poinnya ditambah. Ya, jadi nambah banyak nih poinnya ya. Sudah juara. Nah, nanti ketua juga, jadi ada tambahan bos. Ketua, iya betul, ketua pramuka nanti ada 2 ya. Silakan nanti ketua putra juga bisa jadi tambahan, yang jadi ketua putri juga jadi tambahan. Untuk skornya juga berbeda. Ketua OSIS di sini sementara 1,5, yang pramuka tadi 1 ya. Ini belum final, jadi nanti tergantung dari regulasi yang sudah ditentukan. Jadi ini hanya gambaran Bapak Ibu. Intinya di aplikasi ini kita menyampaikan bahwa selain nilai raport, adik-adik kalau punya kejuaraan juga bisa jadi tambahan nilai kejuaraan, dan juga kalau punya status ketua organisasi OSIS ataupun pramuka atau kepanduan itu juga bisa ditambahkan. Jadi kumulatif dari nilai raport, kejuaraan dan organisasi. Itu ya maksud kami di sini menekankan bahwa itu bisa dijumlah atau dikumulasikan. Untuk titik poinnya itu belum final ya, nanti tunggu aja regulasi yang ada. Oke, setelah itu ada informasi tambahan. Adik-adik nanti disesuaikan aja kalau posisi statusnya anak panti dan sebagainya, ini nanti tinggal tergantung keadaannya, tinggal dipilih ya atau tidak. Baik, kita review dari atas dulu Mas sebelum kita lanjut. Jadi posisi di halaman info peserta ini ada dari data pribadi, nama, biodata,
kemudian ada status domisili tadi, memposisikan titik koordinat ya, yang akan dihitung di khusus jalur domisili ya. Ya, di khusus jalur domisili yang 30% itu ambil dari jarak ya. Kemudian ada alamat, kemudian titik. Ini titik koordinat itu juga penting nanti. Jadi adik-adik bisa silakan mencoba ya, atau melihat petanya gitu ya. Ini benar nggak sih peta saya di aplikasi ini? Nah gitu dia. Maksud saya adalah teman-teman bisa cek dulu dalam posisi uji coba di tanggal 24 itu bisa melihat titik koordinat, kemudian nilai rapor, terus ada tadi nilai kejuaraan dan organisasi. Oke, begitu kita lanjutkan. Itu kita lanjut. Setelah itu ada unggah berkas. Nah, jadi ini juga untuk persiapan ya, untuk persiapan adik-adik semua. Apa yang harus diunggah? Yang pertama, yang wajib itu yang 3 di atas itu ya, itu wajib ya. Yang pertama adalah surat pernyataan kebenaran. Nah, ini silakan disiapkan dulu. Contohnya biasanya ada ya, nanti di juknis kami ada ya. Kemudian di scan dijadiin file dokumen PDF ya, untuk ukuran maksimal 1 MB. Nah, ini bisa disiapkan jauh-jauh hari ya. Jadi untuk ukurannya maksimal 1 MB. Nanti minta bantuan dari orang kakak ataupun dari pihak sekolah ya untuk menyiapkan dokumen-dokumen ini. Kemudian yang kedua yang wajib kakak. Nah, silakan scan kakaknya di PDF. Kemudian sama ukurannya adalah 1 MB. Yang ketiga yang wajib lagi adalah surat keterangan nilai rapor. Nah ini yang mengeluarkan adalah pihak sekolah ya. Jadi surat keterangan nilai raportnya yang berisi tadi yang sesuai nilai inputan nilai rapor. Sama, itu juga 1 MB. Nah yang di bawah itu adalah karena tadi siswa yang contohkan punya nilai kejuaraan, maka wajib mengupload bukti kejuaraannya atau piagamnya. Nanti juga ada satu tambahan lagi, ini belum kita eksekusi, untuk bukti organisasi. Jadi yang di ketua OSIS ya nanti harus tampilkan SK dari sekolah bahwa dia itu ketua OSIS ataupun ketua pramuka atau kepanduan. Begitu ya. Jadi kurang lebih ada 3 aputan wajib yang atas dan yang tambahan itu yang di bawah itu kalau dia punya ya kejuaraan atau yang ketua OSIS. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah semua dipastikan warna hijau ya. Setelah mengupload kok warnanya tidak hijau, berarti mungkin ada kesalahan. Mungkin ukuran ya, atau jenis formatnya. Jadi ingat format yang di aplikasi SPMB tahun 2025 adalah PDF atau dokumen PDF, bukan gambar. Ini yang mungkin perlu diperhatikan. Setelah itu ada konfirmasi data. Jadi sebelum kita tutup pengajuan, jadi bisa lihat konfirmasi data dulu. Silakan dicek dulu dari mulai NIN, sekolah asal, jenis lulusan, lulus, kemudian data sekolah, nama lengkapnya, laki-laki, jenis kelamin, tanggal lahir dan sebagainya, sampai nilai kejuaraan juga. Kemudian ada umur, organisasi kalau punya tadi, isian rapor, ada tambahan, sudah sampai terakhir. Nah ini ada konfirmasi ya. Saya yang tercantum di atas menyatakan, jadi ada konfirmasi dari aplikasi ini bahwa kalau ada adik klik setuju, maka adik-adik secara legal formal sudah menyatakan bahwa data ini benar, gitu ya. Jadi tolong dibaca, dicermati, karena kalau sudah dicentang bisa diartikan bahwa adik-adik semua atau seluruh peserta atau calon murid itu menyatakan bahwa data ini benar. Setelah itu kita klik ajukan. Nah, sudah berhasil, Anda nanti akan muncul respon pendaftaran Anda berhasil. Kemudian kita klik OK dan ada nama peserta dan nomor peserta dan ada cetak bukti ajuan akun. Nanti jangan lupa cetak ini ya, bukti ajuan akun ini. Cetaknya di mana? Di paling bawah nanti ada tombol cetak. Terus ya ini ada konfirmasi ya.
Nanti ada tanda tangan orang tua, tanda tangan siswanya. Jadi ini konfirmasi bentuk cetaknya. Kalau ini benar, sudah tertanda tangani orang tua dan siswa, maka bisa dijadiin dokumen untuk verifikasi ke sekolah SMA, SMK terdekat. Gitu ya. Kemudian Anda bisa cetak jadi PDF dan di print out, kemudian bisa dibawa ke sekolah SMA, SMK terdekat tadi untuk melakukan verifikasi. Oke, itu saja dari proses yang akan ada dilakukan semua di besok tanggal 24 sampai 30. Kita open khusus untuk pengajuan akun saja, dan ingat ini hanya uji coba. Jadi bukan pengajuan akun asli ya. Jadi mohon maaf teman-teman semua, nanti setelah proses ini jangan dianggap sudah melakukan pengajuan akun. Jadi ini hanya latihan. Karena di proses pengajuan akun atau SPMB yang sebelumnya ada tanggalnya ya, ada sesuai dengan regulasi, ada tanggalnya sendiri. Jadi saya informasikan di lewat Zoom live streaming ini bahwa besok yang sudah dilakukan hanya uji coba melakukan pengajuan akun. Ya, jadi bukan proses sebenarnya. Nanti akan mengulang lagi ketika proses yang sebenarnya atau tanggal yang sebenarnya sudah dibuka. Kurang lebih alurnya sama seperti ini ya. Oke, setelah proses ini selesai semua ya, adik-adik apa yang harus dilakukan nanti ini ya, bisa dilihat di timeline. Ini adalah timeline. Sesuai tanggalnya nanti kita akan sesuaikan tanggalnya sesuai dengan regulasi. Waktu pengajuan akun kok masih biru, dan itu dicek selalu ya tanggalnya ya, jangan sampai terlewat. Jadi kalau pengajuan akun selesai hari ini gitu ya, besok berarti adik-adik udah nggak bisa mengajukan akun, karena di proses pengajuan akun itu yang utama. Kalau adik-adik tidak mengajukan akun, itu otomatis tidak mungkin bisa mengikuti SMB, SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah ya, jadi jangan sampai terlewat. Oke, setelah itu nanti ditunggu lagi di timelinenya, atau nanti ada jadwal yang kita akan publish di media sosial dan sebagainya, ada panduan macam-macam. Itu ada proses verifikasi, nanti ada tanggalnya, adik-adik tinggal ke SMA dan SMK terdekat ya untuk melakukan verifikasi, membawa tadi ya bukti cetak pengajuan akun, kemudian membawa yang tadi ada KK, ada surat pernyataan, yang fisik-fisik tadi dibawa ya, ada piagam kejuaraan, SK organisasi, kalau punya semua itu dibawa untuk diverifikasi ke pihak sekolah. Nah, setelah verifikasi nanti adik-adik akan dapat, oh ya, nanti adik-adik dapat token untuk melakukan, ini dilihatin dulu mas di timelinenya. Nah, ini kita bahas timelinenya dulu. Nah, setelah verifikasi, adik dapat token untuk melakukan aktivasi akun. Nanti ada tanggalnya juga, baru nanti daftar sekolah. Disesuaikan saja ya. Setelah daftar sekolah, nanti adik-adik bisa milih ya. Jadi sekolah itu ada banyak jalur, banyak pilihan juga. Adik-adik di daftar sekolah nanti bisa saling pilih, karena setelah daftar bisa lihat jurnal nih. Ya, kalau jurnalnya kok nggak masuk, mau pindah pilihan juga boleh ya. Baru nanti di endingnya keputusan ada di hasil, baru daftar ulang. Nah, dari proses itu semua nanti akan ada tutorialnya, ada informasi lagi ke teman-teman Kapkota, SMP dan adik-adik SMP semua. Nah, untuk uji coba di tanggal 24 sampai 30 besok, mungkin kami menekankan adalah proses verifikasi datanya. Jadi adik-adik sudah bisa melihat, nah ini contohnya ya, adik-adik bisa melihat dari NISN, NIK, kemudian alamat. Nah, sama nggak alamat adik-adik sama di aplikasi ini gitu ya, karena aplikasi ini mengambil data Dapodik. Kalau nanti uji coba 24 sampai 30 besok mencoba menggunakan NISN dan NIK adik-adik semua, kok alamatnya berbeda sama kondisi kakak gitu ya, bisa dikonfirmasi ke operator Dapodik SMP masing-masing atau masing-masing begitu deh. Jadi
Itu yang kami tekankan sebenarnya. Jadi posisi tanggal 24 sampai 30 itu adalah untuk verifikasi datanya. Apakah di data ini benar atau salah. Baik itu sampai titik koordinat, terus lain sebagainya ya Mas Yusuf ya, dicek dulu. Itu ya untuk penjelasan kami di